Ya, ini tentang sejarah organisasi perempuan di Indonesia dan kiprahnya dalam kesetaraan gender. Sebetulnya organisasi perempuan di Indonesia ini banyak ya yang dicontohkan oleh teman kita, mungkin hanya beberapa karena ada keterbatasan waktu kita ya. Kenapa misalnya ini menjadi salah satu kajian di mata kuliah kita, karena memang sejarah pergerakan di Indonesia ini tidak terlepas juga dari peran kaum perempuan gitu ya. Nah, ini beberapa contoh foto aktivis perempuan pada masa lampau. Jadi kalau dulu jilbabnya itu bentuknya disampirkan begitu ya. Nah, tadi ada pertanyaan, bagaimana sih awalnya kenapa perempuan itu harus bergerak gitu ya. Nah, ini perempuan ini kan pada awal sejarah peradaban manusia ini ada pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki, biasanya berdasarkan reproduksi ya. Jadi perempuan itu hanya di wilayah domestik, dia hamil, menyusui, melahirkan, yang ini tidak bisa dijalani oleh laki-laki. Nah, ini peran ya antara perempuan dan laki-laki pada masa awalnya. Kemudian kalau dikatakan kodrat, kodrat itu apa sih? Nah, kalau di kamus, kodrat itu adalah dia manusia tidak akan mampu menentang atas dirinya sebagai makhluk hidup, atau bisa juga dikatakan bahwa kodrat itu sifat bawaan ya yang diciptakan. Kemudian kalau patriarki, kita di Indonesia ini mungkin teman-teman sering mendengar apa itu patriarki. Jadi sebuah sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama. Biasanya laki-laki itu identik dengan wilayah publik, sementara perempuan di wilayah domestik. Jadi laki-laki biasanya yang punya otoritas, kepemimpinan, hak sosial, bahkan penguasaan properti. Kemudian apa itu gender? Gender itu sebenarnya adalah jenis kelamin atau masyarakat, konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Nah, kemudian kalau berdasarkan kamus, nah, gender itu adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Saya mungkin cepat aja ya karena kita ada 2 makalah. Nah, sebenarnya ada perbedaan antara gender dengan seks ya. Kalau seks itu membedakan antara laki-laki dan perempuan kalau dilihat dari ciri-ciri biologis. Misalnya kalau laki-laki dia punya alat reproduksi penis, kalau perempuan dia ada ovum dan lain sebagainya. Nah, kalau gender ini adalah yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan aspek budaya, sosial, dan aspek non-biologis lainnya. Bisa dipertukarkan dan bukan merupakan ketentuan dari Tuhan. Jadi bisa saja misalnya perempuan bekerja di luar yang tadinya itu dicitrakan sebagai wilayah laki-laki, atau laki-laki juga tidak masalah jika dia misalnya membantu pekerjaan-pekerjaan domestik. Nah, sekarang karena kaitannya dengan kesetaraan gender, jadi kesetaraan gender itu merupakan posisi atau kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, manfaat ya dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian di dalam Islam sendiri sudah disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya, sehingga kamu akan saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, kembali kepada bagaimana sih peran kaum perempuan Muslim dalam sejarah dunia. Nah, peran ini kan merupakan wujud dari hak dan kewajiban ya. Peran perempuan itu melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh perempuan sesuai dengan posisi sosialnya. Peran perempuan kalau dalam kehidupan itu dia sebagai istri, dia sebagai ibu, juga sebagai anggota masyarakat. Makanya walaupun seorang perempuan ini memilih untuk berperan di wilayah publik, dia tetap kalau dia pulang ke rumah, dia adalah seorang istri yang harus melayani suaminya, yang harus minta izin suaminya kalau mau beraktivitas. Lalu di rumah juga meskipun di luar sehebat apapun perempuan, dia tetap seorang ibu yang harus memperhatikan pendidikan anaknya. Dan perempuan juga sebagai anggota masyarakat, dia harus berperan gitu ya. Misalnya dia menjadi ustazah gitu ya, atau dia
melakukan aktivitas-aktivitas sosial yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Nah, kembali ke organisasi perempuan. Jadi, bagaimana sih latar belakangnya kenapa ada organisasi perempuan di Indonesia? Nah, jadi kalau kita lihat buku-buku sejarah itu banyak sekali ya tokoh-tokoh perempuan dari berbagai macam organisasi perempuan. Nah, kalau kalian mengenal Kongres Pemuda yang melatar belakangi adanya Sumpah Pemuda tahun 28, ini tidak hanya membakar semangat dari kaum pemuda, tetapi juga membakar semangat pergerakan perempuan Indonesia ya. Lalu mereka melakukan Kongres Perempuan Indonesia tahun 28 di Jogja. Nah, jadi yang tadinya sama seperti organisasi pemuda, tadinya kan mereka sendiri-sendiri satu organisasi. Akhirnya setelah Kongres Perempuan Indonesia ini, beberapa organisasi ini berkumpul menjadi satu. Di antaranya, selain Kowani, tadi sejarah sebelumnya saya sebutkan tentang Kowani, ada yang khusus tentang organisasi Islam Wanita Indonesia, namanya BMOIWI. Singkatan dari Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia. Jadi dia adalah organisasi federasi Ormas Muslimah Indonesia. Nah, jadi kalau tadi teman-teman kita ada yang menyebutkan contoh tentang Muslimat NU, Persistri gitu ya. Nah, itu dia organisasinya itu sendiri, satu organisasi. Nah, dari satu organisasi ini biasanya kan dia punya cabang-cabang. Biasanya pusatnya itu, pusat organisasi itu adanya di ibu kota ya. Jadi sebagian besar organisasi pusat itu ada di Jakarta. Kemudian di setiap provinsi dia punya cabang-cabang. Nah, tetapi kalau di BMOIWI ini semua organisasi pusat itu bernaung di bawah BMOIWI gitu. Nah, ini visinya terwujudnya ukhuwah Islamiyah, menjawab tantangan permasalahan muslimah tingkat nasional, kemudian ormas-ormas muslimah ini menjadi satu sinergi gitu ya. Jadi kegiatan mereka tidak hanya perjuangan muslimah di Indonesia, tetapi juga mereka berperan di wilayah Asia maupun dunia internasional. Nah, kalau dilihat jumlah anggota organisasi wanita Islam Indonesia pada periode yang terbaru sekarang, ini ada sekitar 34. Di antaranya ini tadi misalnya ada Muslimat NU, Wanita Islam, Syarikat Islam. Nah, ini semua organisasi perempuan ini bergabung di BMIWI ya. Termasuk tadi yang disebutkan oleh pemakala ada Persistri. Kalau di tingkatan mahasiswa kan misalnya kalau organisasi pemudanya kan HMI, organisasi ekstranya, perempuannya kan namanya Kohati. Nah, ini yang bergabung hanya organisasi pusatnya. Kayak ini HMI, dia Kohati PB HMI-nya yang masuk di BMIWI. Kemudian kalau yang ada juga yang Korpri ya, ingat saya, itu ada juga. Terus ya semua organisasi pusatnya ada di BMIWI. Jadi mereka bersatu di dalam satu organisasi federasi. Ini visi misi tujuannya. Jadi visinya terwujudnya ukhuwah Islamiyah, menjawab tantangan permasalahan muslimah tingkat nasional, regional, internasional. Misinya menciptakan ukhuwah Islamiyah dengan sesama organisasi anggota, antar ormas Islam dan umat Islam. Kemudian bekerja sama ya. Jadi biasanya organisasi perempuan ini di Indonesia dia tidak hanya bekerja sendiri, tetapi mereka saling berkolaborasi ya, baik di antara sesama ormas, sesama organisasi, maupun mereka bekerja sama dengan kementerian. Jadi misalnya Kementerian Pendidikan punya program pengentasan buta aksara, nah dia bisa bekerja sama dengan organisasi perempuan ini, karena semua organisasi perempuan ini dia bergerak sampai ke grassroots ya, sampai ke provinsi, sampai ke kabupaten kota gitu. Nah, ini beberapa program kerja BMIWI ya, kerjasama dengan pihak-pihak terkait, kemudian kerjasama dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah ya, yang seperti saya contohkan lagi tadi misalnya
kalau ada program-program pengentasan kemiskinan, bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Nah, ini organisasi perempuan juga turut andil. Kemudian, nah pengaruh utamaan gender nih ya. Kenapa sih organisasi perempuan ini berusaha untuk tetap eksis menjalankan program kerjanya? Karena masih banyak isu gender dalam berbagai bidang pembangunan ya. Misalnya dalam bidang kesehatan, masih banyak angka kematian ibu, dalam bidang pendidikan masih banyak perempuan yang belum setara pendidikannya. Terus dalam bidang kekerasan terhadap perempuan masih kita temui ya, di pemberitaan juga banyak sekali terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kemudian perkawinan anak. Nah, data terbaru misalnya perkawinan anak ini dengan adanya pandemi ini semakin banyak terjadi perkawinan anak karena dampak ekonomi mengakibatkan anak-anak yang keluarganya maksudnya ada di daerah-daerah ya, itu banyak yang dikawinkan dini ya, dengan pertimbangan kalau anak itu menikah kan lepas tanggung jawab untuk menafkahi dari orang tuanya, sehingga terjadi perkawinan anak. Nah, anak yang menikah mungkin secara fisik dia sudah bisa sudah bisa berhubungan, tetapi secara psikis belum gitu ya. Dia belum siap, jiwanya masih anak-anak. Nah, sementara mungkin tuntutan suami yang tinggi, ingin dilayani, ingin banyak ya, dalam perkawinan itu banyak hal gitu ya. Nah, ketika anak-anak tidak siap, kemudian ekspektasi suaminya terlalu tinggi, akhirnya dia merasa tidak terpenuhi, akan terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak. Kemudian kalau dia nanti hamil, melahirkan, sementara usianya belum layak gitu ya, sesuai dengan kesehatan, maka dia akan terjadi reproduksinya itu tingkat kesehatan ibunya akan menurun. Kemudian nanti masa anak ngurus anak gitu ya, sementara dia sendiri adalah jiwanya jiwa bermain. Ketika dia terpaksa menjadi ibu, maka akan banyak masalah baru gitu ya. Jadi ini perkawinan anak ini bukan masalah yang simpel, banyak masalah ikutannya. Kemudian masalah ekonomi. Dengan adanya pandemi ini banyak yang terdampak pandemi, kepala keluarga banyak yang ter-PHK gitu ya, sehingga mau tidak mau ibu-ibu ini menjadi garda terdepan untuk menopang ekonomi keluarga. Yang tadinya tidak pernah bekerja, akhirnya misalnya memanfaatkan skill masaknya. Ini mau Lebaran, ibu-ibu mulai open order buat kue misalnya. Itu salah satu inovasi untuk menopang ekonomi keluarga. Kemudian partisipasi di legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lain-lain. Ini memang perempuan sudah mulai banyak ya yang menempati, tetapi kalau berdasarkan angka ini masih jauh memadai gitu. Jadi ini masih banyak hal yang perlu dikawal oleh perempuan. Itulah sebabnya perempuan-perempuan ini tergerak untuk memajukan berbagai bidang ya, dengan bergabung dalam organisasi perempuan. Nah, di BMIWI tadi ada beberapa program kerja, misalnya di bidang organisasi, konsolidasi, ya, kemudian meningkatkan kualitas SDM anggota, kemudian di bidang pendidikan, ini mungkin standar ya, hampir semua organisasi punya program-program kerja. Nah, ini beberapanya melakukan koordinasi, MOU dengan beberapa kementerian, kemudian dalam bidang ekonomi, misalnya mengembangkan ekonomi syariah, beberapa pelatihan kewirausahaan, kemudian ada bidang hukum dan perundang-undangan, misalnya mengawal sekarang ada apa yang sedang dibahas di DPR RI, yang ramai dulu misalnya tentang penghapusan kekerasan seksual misalnya. Kemudian ini ada bidang hubungan luar negeri, jadi mereka juga menjalin kerjasama dengan organisasi muslimah baik tingkat nasional maupun internasional, kemudian membuat database. Dan ini bidang politik, misalnya turut berpartisipasi dalam politik sosial ya, kemudian bidang dakwah, ini meningkatkan kualitas dakwah daiyah bagi organisasi anggota, membuka jaringan, kemudian ada bidang litbang, misalnya ada kegiatan-kegiatan ilmiah, menyusun buku, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih sikap organisasi perempuan ya dalam menyikapi berbagai permasalahan? Nah, organisasi perempuan ini harus mengambil peran yang signifikan dan berjejaring dengan organisasi perempuan lainnya. Karena kalau dia sendiri-sendiri, maka tidak akan, ibarat sapu lidi, kalau cuma satu lidi itu tidak akan bisa menyapu
halaman yang kotor, tetapi sapu lidi yang sudah terikat, dia akan bisa menyapu bersih segala permasalahan yang dihadapi bangsa. Nah, contoh sikap BMIWI misalnya tidak mengusung isu-isu Islam liberal, isu LGBT, atau isu-isu yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Karena hati-hati gitu ya, lembaga-lembaga donor sekarang banyak yang menggelontorkan dana yang cukup besar agar misalnya LGBT ini bisa masuk di Indonesia. Jadi ini salah satu peran organisasi perempuan di Indonesia.